Yogyapos.com, Bantul anggota Komisi 2 DPR RI Dapil DIY Sukamto SH menginginkan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 bisa berjalan kondusif dan demokratis. Pernyataan tersebut disampaikan Sukamto saat mengadakan dan membuka sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu bersama Bawaslu, di Rose-Inn Hotel Sewon Bantul, Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Guna mewujudkan pemilu yang kondusif dan demokratis inilah Undang-Undang Pemilu dan Pilkada harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya oleh pihak Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan KPU. Masyarakat dan partai juga harus mentaati perundangan-undangan tersebut, tegasnya. Sosialisasi bertema, bersama rakyat awasi pemilu. Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kali ini, Sukamto berharap nantinya tidak ada gugat-menggugat antara Bawaslu dan KPU. Itu semua menjadi tantangan bagi Bawaslu, KPU, Kepolisian dan Kejaksaan. Jika terjadi pelanggaran, misalnya politik uang dan ada yang mengadukan, maka pengadu harus dilindungi. Aduannya juga harus ditindaklanjuti. Itu semua diperlukan untuk mensukseskan pemilu yang demokratis. Sementara itu, untuk memudahkan dan memotivasi masyarakat dalam menyampaikan aduannya, maka juga diperlukan ketersediaan kotak aduan setidaknya harus ada di tingkat kecamatan atau polsek. Saya selaku wakil rakyat mengupayakan agar masyarakat dan partai politik mentaati ketentuan yang berlaku. Sebab itu di DIY mengadakan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2022 sebanyak 20 kali. Di antaranya dengan Bawaslu 10 kali dan bersama KPU 10 kali. Upaya lainnya adalah ikut menentukan tentang penganggaran pemilu 2022, jelas Sukamto. Sedangkan Alif Sudewa dari Bawaslu Pusat, mengatakan dalam upaya mensukseskan pemilu 2024, maka Bawaslu juga mengutamakan pendidikan politik kepada pemilih muda pemula. Sebab pada pemilu 2022 jumlah pemilih muda mencapai sekitar 60%. Sisanya yang 40% non-pemula. Wawasan demokrasi dan politik pada pemilih muda juga ditingkatkan karena menyumbang peran besar dalam mensukseskan pemilu, kata Alif. Alif juga mengatakan akan mengetatkan pengawasan tentang pelanggaran pemilu melalui medsos bahkan media massa. Ini antara lain mengadakan kerjasama dengan Kominfo dan Dewan Pers. Sosialisasi kali ini diikuti oleh sekitar 150 orang. Nampak hadir pula perwakilan dari Polda Bawaslu dan KPU DIY. Akan pengawasan penggunaan tanah tidak sesuai itu loh Pak. Di Yogyakarta ini kan banyak masalah-masalah tanah ya, banyak masalah-masalah tanah. Karena di Yogyakarta itu ada tanah gando, ada tanah first list, ada letter D, letter C, bahkan letter D yang atas namanya masih mbahnya, yang orang tuanya udah pada nggak ada, tinggal cucu-cucunya, ini banyak yang seperti itu. Nah, maka kalau memang ada pengaduan-pengaduan yang sekiranya akan bisa saya bantu untuk saya laporkan ke pusat, tolong bisa ketemu saya menyampaikan permasalahannya. Karena saya ngerti sendiri ya bahwa masih banyak sebenarnya Mbah Radul dianggap bisa didol Mbah Nih sudah meninggal, saksi-saksinya juga sudah orang meninggal semua. Orang tuanya ada nggak ada, ini masih banyak sekali itu. Pak, itu kalau nggak ketemu melalui apa Pak lapornya nanti? Bagaimana? Kalau misalnya nggak ketemu Pak Kanto, nggak secara langsung itu melalui apa Pak? Telepon aja kan bisa. Oh gitu. Kalau telepon kalau berasa bisa. Ya, saya kebetulan di DPR yang membidangi tentang sertifikasi, tentang sertifikat ya. Dan kami harapkan tahun 2024, 2025 itu sudah selesai semua bersertifikat. Ya, jadi tinggal 2 tahun lagi lah. Maka saya minta orang-orang yang mengalami kesulitan mendapatkan sertifikat, kasusnya apa, saya siap bantu. Targetnya apa Pak? Pak Kanto targetnya untuk melakukan itu, alasannya? Targetnya coba permasalahan tanah itu bisa clear semua sesuai dengan instruksi Presiden tahun 2024, semua tanah harus tersertifikat semuanya.